Hai minasan, konnichiwa. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang matematika atau simpelnya sih rahasia ya di balik murid nih Zenkai bisa lulus N3 dalam 2 bulan. Terus ada juga yang dapat nilai JFT tertinggi nih. So far belum ada yang dapetin perfect, tapi yang tertinggi itu udah 243 dari 250. Alias nilai perfectnya emang segitu. Dalam 1 bulan dan mungkin ya bentar lagi ada yang lulus N1 dalam 1 tahun gitu. Itu kita mulai dari dua hal itu. Pertama matematika dan dua adalah quotes dari Van Gogh. Kalau kalian tahu lukisan Starry Night itu punya dia, dia yang bikin dan dia bikin quotes kayak gini. Great things are done by a series of small things brought together. Maksudnya apa? Kayak kita bakal masuk ke sana habis ini. Kalau lo mikir semuanya itu gimmick, well, lo mungkin lo mikirnya kayak lulusan satu tuh dalam 1 tahun gak mungkin, orang lain aja butuh berapa tahun. Terus N3 2 bulan gak mungkin, itu cuma marketing. N4 1 bulan gak mungkin, JFT 1 bulan kayaknya gak mungkin. Orang lain lulus N5 aja 6 bulan. Yakin. Berikut data menunjukkan kalau lu bisa menguasai sejumlah kotoba Nihongo, lu bisa memproyeksikan diri lu seberapa lama bakal lulus JLPT. Dan lu itu kalau misalnya udah menguasai sejumlah kotoba tertentu, lu bakal bisa kayak at least mengerjakan soal JLPT tersebut tanpa perlu pusing mikir. Mungkin pusing ada, tapi at least bisa lulus lah. Seminim-minimnya bisa lulus KKM. Nggak percaya? Nih kita bahas. Jadi secara rata-rata, kalau lu mau lulus N5, lu itu perlu menguasai 672 kata. Kalau lu pengen lulus N4, lu perlu menguasai 582 kata. N2, N5 ditambah N4 berarti berapa tuh? 1000 lebih. Terus kalau lu misalnya mau menguasai N3, lu harus menguasai 1744 kata tambahan. Jadi ini ditambahin tuh. Terus kalau N2 1818 ditambahin semuanya, dan N1 tuh 3362. Jadi sekitar 8178 kata kalau lu mau lulus N1. Lumayan banyak kan. Tapi kalau misalnya lu mau bagi-bagi lagi, lu bakal tahu seberapa simple itu semuanya gitu. Lu bakal kaget sumpah. Jadi coba kita bongkar matematika kayak gimana. Pertama-tama, kalau lu mau lulus N1 berarti let's say tadi 8178 kata kan. Dalam 2 tahun alias kayak 8178 dibagi 730 itu per hari dari 2 tahun itu kan 365 tambah 365 jadinya 730. Kalau 8178 dibagi 730 hasilnya 11,2 berapa gitu. Jadi kita buletin 11 kata per hari. Itu fix lu bakal bisa lulus N1. No debat. Apalagi 2 tahun gitu. Terus misalnya nih setahun nih, 8178 dibagi 365 setahun. Jadi lu cuma perlu menguasai 22 kata per harinya dan lu bakal lulus N1 dalam 1 tahun. Terus ini 6 bulan tuh 180, 8178 dibagi 180 ya 44,8 alias 45 kalau dibuletin. Terus yang 3 bulan kurang lebih 90 hari, 8178 dibagi 3 bulan hasilnya kurang lebih 89,6 alias 90 kata lah. Itu dibuletin. Dan kalau misalnya ini mau ekstrim lagi, lebih gila lagi, N1 1 bulan ya 8178 dibagi 30. Jadi lu perlu menguasai 272 kata atau dibuletin 273 kata per hari kalau lu mau lulus N1 dalam 1 bulan. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi matematika nggak bisa dibohongin. Kayak fakta, data, dan angka, lu nggak bisa bohongin. Begitupun juga dengan N2. N2 nih, berapa tuh? Lu bisa lihat sendiri, 4816 kata itu total dari keseluruhan ini. Kalau misalnya 2 tahun, 7 kata per hari, 1 tahun, 13 kata per hari, kalau 6 bulan, 26 kata per hari, 3 bulan berarti 53 kata per hari.
Kalau 1 bulan ya 160 kata per hari. Kalau lu mau lulus N3 nih yang tadi kan, lu nggak percaya ada orang yang lulus N3 dalam 2 bulan dari bantuan Zenkai. Ini metode, ini rahasianya. Kenapa gua nggak tulis 2 bulan di sini, sedangkan di sini 3 bulan? Karena ini sesimpel ya udah tinggal dikali dua aja 1 bulannya kan. Jadi kalau misalnya mau lulus N3 dalam 2 tahun bisa 4 kata per hari. Kalau misalnya kuliah kuliah sastra Jepang kan itu rata-rata 4 tahun ya. Berarti mereka cuma belajar 2 kata per hari. Jadi mungkin itu yang bikin mereka lulus. Walaupun mungkin bisa didebatin kuliah sastra Jepang tuh bukan belajar bahasa Jepangnya doang tapi budaya segala macam. Tapi secara pace mungkin kayak gitu. Kayak misalkan ada libur kuliah segala macam dan kalau di average dibagi tuh itu mereka cuma belajar 2 kata per hari. Makanya mereka rata-rata cuma bisa lulus N3. Atau itu sebenarnya kualifikasi N3 ya. Kayak rata-rata minimal tuh N3. Karena kalau nggak N3 setahu gue sih nggak boleh lulus ya. Terus ya kurang lebih kayak gini. 1 tahun ada 8 kata per hari. 6 bulan 16 kata per hari. 3 bulan 33 kata per hari. 1 bulan 96 kata per hari. Kalau lu mau lulus N3. N4. Kalau lu mau lulus dalam 2 tahun lu butuh 1,7 atau 2 kata per hari belajarnya. Terus 1 tahun berarti kurang lebih 3 kata. 3 kata beda satu doang bisa setahun gitu. Terus tuh kalau gini 6 bulan berarti berapa? 7 kata. Kalau 3 bulan berarti 14 kata kurang lebih. Dan kalau 1 bulan ya 42 kata per hari. Itu simple banget. Kayak lu sambil melek aja bisa. Sambil merem. Bukan sambil melek, sambil merem. Lu bayangin, bisa lulus N4 dalam 1 bulan. Terus kalau N5 ini lebih gila lagi. Lu kalau misalnya mau lulus dalam 2 tahun ya lu tinggal belajar 1 kata per hari doang. Kalau misalnya 1 tahun 2 kata per hari. 6 bulan 4 kata per hari. 3 bulan 7 kata per hari. 1 bulan 22 kata per hari. Itu sangat mudah sekali. Dari sini kita bisa belajar kalau semuanya premisnya sangat simple. Kalau lu bisa achieve level yang sama dengan cara lebih cepat, kenapa enggak? Itu balik lagi ke pilihan lu, cuman kalau emang bisa cepat kenapa enggak gitu. Lu mungkin bisa bilang, kan bahasa Jepang tuh bukan kotoba doang. Iya, tapi ini fondasinya gitu. Kayak lu nggak bakal bisa belajar bumpo segala macem kalau lu kotobanya lu nggak ngerti. Jadi ibaratnya tuh mungkin ya, gue sukanya tuh matematika lagi. Kayak belajar bahasa Jepang ataupun bahasa lainnya secara general itu ibarat matematika gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa, let's say kayak gini lah, lu itu perlu tahu angka dulu. Kalau lu mau misalnya menjumlahkan suatu rumus, rumus apa misalnya segitiga, kayak lu mungkin bisa pakai rumus segitiga itu lu bisa kayak tahu jawaban yang lu cari. Tapi kalau lu misalnya nggak tahu nih angka dari 1 sampai 0, maksudnya dari 1 sampai 10 sampai 100 sampai mungkin 1000 segitu gitu, lu nggak bakal bisa menjumlahkan rumus tersebut meskipun lu tahu rumusnya gitu. Make sense nggak? Sedangkan nih, kalau lu misalnya nih, lu bisa belajar bumpo segala macem, tapi lu kotobanya nggak tahu buat apa gitu. Kayak kotoba yang mau dipakai buat bumponya aja lu nggak ngerti, lu nggak tahu gitu, lu nggak ada bank vocabulary-nya. Jadi sebenarnya bumpo tuh mungkin lebih ke tadi kalau lu mau mempercepat kayak supaya ngomongnya nggak acak-acakan lah, itu lu perlu rumus kayak gitu, rumus ibaratnya rumus matematika. Sedangkan ya kalau lu sejak awal nggak bisa nulis, nggak bisa tahu angka lah, itu sia-sia gitu. Jadi lu harus fokus di sini dulu. Bumponya lu pasti bakal belajar itu. Karena menguasai kata tuh sangat gampang gitu. Kalau lu misalnya pakai metode mnemonic, gue udah jelasin di bawah jadi lu bisa nonton nanti. Tapi intinya ya lu tinggal lakuin apa yang lu harusnya lakuin gitu. Simpel banget, nggak usah pusing-pusing. Jadi apa ya, lu harusnya bersyukur banget gitu. Kalau misalnya lu bahkan bisa lakuin ini bareng AI. Ketika 2 tahun yang lalu, ketika ChatGPT masih awal-awal, gue belum terlalu ngerti cara pakainya dan belajarnya makan waktu lama banget. Kalau sekarang ya, gue mulai dari nol lagi. Gue yakin 100%, 100 juta persen.
Kayak 2 bulan tuh gue bisa lulus N3 dari nol kalau gue pakai ChatGPT. Karena itu simpel banget itu. Gue tinggal ya segini gampang. Apalagi gue bisa ngeprompt yang ibarat itu dapat konteksnya. Ya itu sangat duper gampang sekali. Kayak ibarat kalau nih sekarang kan Agustus tanggal 5. Kalau gue mau ngejar N1 pun bisa. Mungkin kelihatannya kayak sok-sokan apa tuh gimana. Tapi itu possible gitu. Kalau gue mau. Cuman kalau gue nggak mau ya buat apa. Jadi ini gue bakal share ke lu kan. Kayak metode belajar AI. Bukan cuma buat vocabulary tapi bumpo, latihan soal, latihan kaiwa, latihan reading. Itu juga ada metode belajar mnemonik di bawah. Terus ada metode belajar theory. Itu menarik kan. Lu bisa cek nanti. Terus lu ada simulasi latihan soal itu sangat amat crazy. Jadi manfaatin sebaik mungkin. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi berkat. Thank you.